Halo pemirsa, salam sehat, apa kabar semua? Senang sekali kita kembali bertemu pada acara kesayangan kita, Dokterku, bersama saya Dr. Mutiara Lirendra, yang disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta dan di 95,7 Fit Radio Semarang. Seperti biasa, dalam 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi menarik seputar kesehatan, tentu dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Topik perbincangan kita hari ini diabetes mellitus atau kencing manis. Wah, kalau ngomongin kencing manis nih seru banget nih, nggak akan ada habisnya. Narasumber kita dari Rumah Sakit Siloam Hospital Agora, yaitu Dr. Alfianto Martin SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya kepada narasumber, boleh telepon ke telepon interaktif kami di 021 2520 666 atau di email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id. Yuk, kalau gitu kita sapa narasumber kita nih yang sudah ada di sini. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik, terima kasih dok. Seneng banget nih dok bisa mampir ke Dokterku El Sinta untuk sharing mengenai diabetes mellitus atau kencing manis ya dok ya. Kan diabetes mellitus atau kencing manis nih sering digadang-gadang disebut mother of disease karena dari sakit ini bisa bercabang kayaknya ya dok ya, jadi penyakit yang lain. Dok, kan sebenarnya tubuh kita tuh perlu glukosa atau gula ya dok ya sebagai sumber energi, bahkan setiap sel kita perlu makan kan ya dok ya. Nah dok, boleh cerita sedikit nggak dok sama pemirsa di rumah, jadi tuh sebenarnya fisiologi atau normalnya dalam tubuh kita tuh gula tuh seperti apa, dan kalau pada penyandang diabetes tuh gulanya seperti apa dok? Silakan dokter. Jadi kalau misalnya kita berbicara penyakit ya dok, jadi kita harus tahu kan ya normalnya tuh seperti apa gitu ya. Nah, seperti yang dokter sudah singgung tadi, sebenarnya gula itu diperlukan nih oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Jadi kalau misalnya dokter sama saya kita lagi berbicara untuk sel-sel otot kita bergerak gitu ya, mulut itu kan kita butuh gula semua gitu ya. Gulanya nih dari mana gitu? Gulanya ini berasal dari makanan yang kita makan dok. Jadi kalau misalnya kita makan nasi gitu ya, atau kita makan roti, itu kan akan dicerna oleh lambung, kemudian hasil pencernaannya masuk ke usus, itu bentuknya gula dok. Nah kemudian diserap oleh usus, gulanya ini masuk ke dalam darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menghidupi sel-sel tubuh kita dok gitu. Jadi normalnya memang seperti itu. Jadi normalnya kita perlu gula kan ya perlu, dok ya? Cuman kan apapun yang berlebihan itu tidak baik ya dok gitu. Nah yang terjadi pada orang-orang dengan diabetes mellitus atau kencing manis itu kadar gula di dalam darahnya ini lebih dari normal dok gitu. Jadi kalau misalnya kita periksakan ke laboratorium, jumlahnya ini lebih nih dibandingkan batas normal. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya itu karena ada kerusakan dari yang mengatur gula kita dok gitu. Jadi untuk gula kita bisa masuk ke dalam sel itu ada lagi satu hormon yang bekerja namanya hormon insulin gitu. Nah kerusakan pada hormon insulin inilah gitu ya yang akhirnya menyebabkan gulanya itu nggak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya gulanya numpuk di dalam darah kita dan jadinya tinggi gini gula di dalam darah kita. Oh gitu ya dok ya. Jadi ada hormon yang namanya insulin yang bisa masukin gula yang kita perlu buat dipakai sama si sel ya dok ya. Bener. Cuman kalau si pada penyandang diabetes insulinnya ini ada atau jadi resisten malah ya dok ya. Jadi kerusakannya itu bisa dua-duanya dok. Jadi misalnya produksinya memang berkurang dok. Jadi jumlah insulinnya itu sedikit di dalam darah sehingga kan dia tidak bisa mengcover semua gula gitu ya di dalam darah. Ataupun mungkin jumlahnya cukup tapi fungsinya tidak baik. Jadi yang kita bilang, yang tadi dokter bilang resisten insulin. Jadi sel-selnya ini
tidak bisa lagi berfungsi dengan baik karena fungsi insulinnya tidak baik gitu. Atau kombinasi dua-duanya pun bisa terjadi. Jadi satu orang itu bisa either cuma satu kerusakan atau dua-dua kerusakan itu bisa terjadi pada satu orang. Mungkin istilahnya seperti kunci mobil kali ya dok, kalau di mobil ya. Jadi kunci mobilnya kadang nggak bisa dipakai, jadi nggak bisa jalan. Iya. Atau emang jumlahnya sedikit, atau pabriknya yang rusak kali ya dok ya, pankreas ya dok ya. Pankreasnya rusak, jadi jumlahnya cuma sedikit, jadi tidak mencukupi kebutuhan kita. Oke, menjadi pertanyaan berikutnya nih pada seluruh pasien. Dok, emang apa sih dok yang terjadi dalam tubuh kita? Kalau gula darah saya kan naik banget gitu, emang apa yang terjadi dok? Silakan dok. Kalau misalnya gula darahnya sudah meningkat, permasalahannya kan yang paling sederhana dan yang paling sering terjadi itu kan gula ini di dalam pembuluh darah tadi dok, gitu ya. Jadi kan di pembuluh darah kita itu ada lapisan yang paling dalam, kita bilangnya endotelial. Jadi ada lapisan paling dalam dari pembuluh darah kita yang kontak dengan gula, nah itu yang biasanya pertama kali rusak. Karena kan dia kontak dengan gula yang tinggi terus, jadi sel-selnya ini akan meradang, akhirnya rusak tuh dok. Nah, kerusakan dari pembuluh darah inilah yang nanti akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar gitu dok. Karena kan semua organ-organ tubuh kita itu pasti dialiri oleh darah melalui pembuluh darah ini. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya rusak, nanti organ-organnya juga lama-kelamaan akan ikut rusak jadinya. Oke, jadi gula darah yang beredar terlalu banyak ya, dan terlalu banyak tidak di dalam sel, karena harusnya kan dipakai sama si sel tuh dok. Dia cuma di dalam darah aja. Nah, tapi jadi beredar terlalu banyak, dia merusak pembuluh darah gitu ya dok ya. Dok, kenapa sih dok si diabetes ini seakan kok kena diabetes terus abis itu jadi banyak kena penyakit yang lain dok? Oke, balik lagi dok, karena kan dia gula darahnya itu beredar di dalam darah nih dok, yang tinggi. Sedangkan kan pembuluh darah kita tahu nih dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ada gitu kan. Makanya dia bisa menyebabkan kerusakan ya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Semua yang dialiri oleh darah ya itu bisa rusak jadinya karena memang gulanya itu kan beredar di dalam darah. Balik lagi seperti itu. Oke, jadi makanya diabetes mellitus disebut mother of disease ya dok ya? Benar. Karena kan dari head to toe atau dari ujung rambut sampai ujung kaki ada pembuluh darah. Dan si gulanya ini terlalu banyak ya dok ya? Tidak bisa masuk ke dalam sel. Benar. Oke, lalu dok, kan gejalanya banyak nih ya dok ya pada penyandang diabetes nih ya dok ya. Dari mungkin ada yang disebut rias diabetes, atau ada yang ujung-ujungnya tuh udah kesemutan gitu. Terus dok, yang menjadi pertanyaan berikutnya nih dok, kalau misalnya udah timbul gejala seperti itu, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk orang yang sudah terdiagnosis diabetes itu kan kemungkinan besar tidak akan bisa sembuh seumur hidup nih dok. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah kita kontrol nih gulanya gitu ya. Kita kontrol gulanya agar tidak terlalu tinggi gitu. Jadi memang pengobatannya tidak lagi untuk menyembuhkan, cuman untuk mengontrol si gula darahnya ini agar sampai ke batas normal dok. Jadi kalau misalnya gulanya dalam batas normal, otomatis kan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh gula yang terlalu tinggi tadi tidak terjadi gitu dok. Jadi dia bisa berfungsi seperti layaknya orang yang tidak diabetes. Itu target kita dok untuk orang diabetes. Jadi katanya bukan disembuhkan ya dok ya, tapi dikontrol kadar gula darahnya. Dan kalau sudah terkontrol tidak perlu khawatir ya dok ya, dalam arti tetap bisa beraktivitas seperti biasa, minimal komplikasi yang terjadi. Jadi tidak menurunkan kualitas hidup ya, tetap kualitas hidupnya menjadi baik ya. Menjadi pertanyaan berikutnya nih dok. Aduh, jadi kalau ngomongin diabetes tuh seru banget ya dok, ya panjang nih dok. Penyebabnya tuh apa sih dok untuk diabetes mellitus ini? Kalau penyebab utamanya tadi balik lagi dok, kerusakan dari pankreas atau misalnya hormon insulinnya itu tadi. Nah, cuman memang itu biasanya tidak terjadi serta-merta ya dok. Jadi ada beberapa kondisi yang kita bilang faktor resiko. Jadi faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Terutama sih sebenarnya berat badan berlebih dok. Gitu ya. Jadi pada orang-orang yang dengan berat badan berlebih, nah itu resiko untuk berkembang menjadi diabetes ternyata dari penelitian lebih tinggi dibandingkan orang yang berat badannya normal. Itu yang pertama. Kemudian juga pertambahan usia dok. Karena kan seperti yang kita tahu kalau misalnya dengan bertambahnya usia, fungsi dari organ-organ tubuh kita itu otomatis berkurang dok. Jadi kemampuan untuk memproduksi insulin, nah itu juga bisa berkurang. Kurang lebih seperti itu.
Jadi multifaktorial ya, Ya, Dok ya, faktornya untuk banyak diabetes gitu. ini ya. Jadi nggak bisa karena satu penyebab ya. Tidak bisa. Bisa. Belum lagi nanti faktor genetik, Dok. Nah, Keturunan ya, Dok ya. ya. Apalagi kalau mungkin papa, mama, kakek, neneknya ada riwayat Iya. diabetes, tentu kita yang punya keturunan risiko lebih tinggi terkena diabetes ya, Dok ya. benar. Oke, jadi disebutnya faktor resiko ya, Dok ya, Iya. dari gaya hidup, genetik, atau keturunan, terus berat badan lebih, malas gerak ya, Dok ya. Kau mager. Mager, terus atau mungkin yang memiliki kolesterol juga yang Ya, tinggi, obesitas sentral yang buncit gitu kan. Ya. Jadi multifaktorial ini yang bisa menyebabkan menjadi penyebab diabetes ya, Dok ya. Benar sekali. Oke, Dok. Kan diabetes ada banyak nih ya, Dok ya. Ya, Maksudnya ada beberapa. Oke. Boleh nggak, Dok, disebutkan macam-macam diabetes itu apa aja, Dok? Oke, yang tadi kita bahas misalnya ya pada dewasa itu memang paling banyak adalah diabetes tipe 2 gitu ya. Cuman memang diabetes ini ternyata tidak hanya tipe 2, ada yang kita bilang diabetes tipe 1. Cuman ini memang lebih banyak pada anak-anak. Terjadi biasanya karena proses autoimun. Jadi penyakit autoimunnya si pankreas yang menghasilkan insulin itu menjadi rusak, Dok. Jadi dia tidak bisa lagi memproduksi insulin, akhirnya terjadi diabetes. Nah, ini biasanya banyak dijumpai pada anak-anak gitu. Kalau pada pasien dewasa itu jarang. Cuman kan nanti misalnya pasiennya sudah beranjak dewasa, berobatnya ke kita juga sih akhirnya gitu. Kalau untuk yang pasien dewasa itu paling banyak tipe 2. Itu yang paling common dan yang paling sering kita temui. Kemudian ada lagi yang kita bilang diabetes gestasional. Gestasional dalam artian diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Jadi misalnya ada ibu-ibu yang sebelum hamil normal, Dok. Gulanya nggak ada masalah. Kemudian karena pengaruh dari kehamilannya, jadi gula darahnya tinggi. Karena kan kita tahu nih kalau misalnya orang lagi hamil, hormonal, ada perubahan fisiologi gitu ya di dalam tubuhnya. Kemudian juga ada perubahan ternyata dari regulasi gulanya gitu. Akhirnya dia terjadilah diabetes gestasional. Nah, yang terakhir ada satu lagi diabetes tipe lain. Ini penyebabnya macam-macam, Dok. Jadi yang bukan tipe 1, tipe 2 atau bukan gestasional kita bilangnya tipe lain. Paling sering itu karena obat. Salah satu yang obat yang paling sering itu adalah steroid. Nah, kan banyak nih kadang-kadang steroid ini dipakai orang untuk obat anti nyeri, Oke, buat Dok. sakit. Dok, setelah ini kita akan ngobrol lebih seru lagi mengenai diabetes, namun setelah tayangan berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi dengan acara kesayangan kita, Dokterku, bersama saya Dr. Mutiara Lirendra, dengan topik perbincangan hari ini diabetes mellitus. Dengan narasumber kita hari ini dari Rumah Sakit Siloam Hospital Agora, seorang dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Alfianto Martin, SPPD. Dok, tadi kan kita sudah ngobrol ya, Dok ya, diabetes mellitus itu suatu keadaan di mana pada tubuh kadar gulanya tuh tinggi, melebihi normal. Kriteria diagnosisnya seperti apa, Dok? Oke, jadi untuk... Mungkin sekalian ditampilkan PPT-nya ya, Dok ya? Ya, boleh. Biar penonton bisa lebih ini. gitu. Oke, silakan, Dok. Jadi kan balik lagi ya, Dok, kalau misalnya kita berbicara diabetes itu kan berarti peningkatan kadar gula di dalam darah. Jadi untuk kita tahu gula kita itu meningkat atau enggak di dalam darah, mau nggak mau harus pemeriksaannya dengan laboratorium pastinya gitu kan. Nah, jadi memang ada beberapa pemeriksaan darah yang bisa kita lakukan nih untuk melihat seseorang itu diabetes mellitus atau enggak. Jadi pemeriksaan gula darahnya itu ada beberapa macam. Kita bisa periksa HbA1c. Kalau HbA1c ini kita memeriksa kadar gula kumulatif kita dalam 3 bulan terakhir, Dok. Gitu. Nilai rapot gula darah ya, Dok ya? Jadi nggak bisa rapot bohong nggak ya, bisa. Dok ya? Jadi kalau misalnya ada yang sebelum periksa gula darah sengaja diatur makannya dalam 2-3 hari terakhir, nggak bisa dibohongin HbA1c karena dia akan kumulatif dalam 3 bulan terakhir gitu. Kemudian ada pemeriksaan gula darah puasa juga. Gula darah puasa ini kita tidak boleh makan dalam minimal 8 jam terakhir. Minum air putih boleh, yang penting tidak ada kalori dalam bentuk makanan. Kemudian bisa juga kita periksakan gula darah setelah 2 jam pemberian glukosa gitu ya, atau 2 jam setelah makan. Nah, itu masing-masing nilainya berbeda, Dok.
gitu ya. Jadi untuk kita bilang seseorang diabetes itu nilainya berbeda. Oleh karena itu sebenarnya penting nih dok, kalau misalnya ada orang yang memeriksakan gula darah nih, kemudian dia bilang, oh gula darah saya kok tinggi gitu. Nah kita harus konfirmasi lagi, yang diperiksa itu gula darah yang mana. Apakah puasa, apakah sewaktu, atau sesudah makan. Karena kan nilainya berbeda dok. Kalau kita lihat, kalau misalnya setelah makan kan harusnya di atas 200, puasa 126 gitu ya. Jadi kalau misalnya dia periksa ternyata gulanya 135, terus habis itu ternyata itu setelah makan ya, berarti kan normal gitu. Makanya kita harus tahu dok, pemeriksaannya ini yang mana. Dok, pemeriksaan HbA1c kan nggak semua di puskesmas ada ya, Ya, dok ya. Mungkin kadang ada cuman yang gula darah puasa atau gula darah sewaktu aja. Nah, berapa kali dok? Apakah dalam satu kali pemeriksaan jika gula darah sewaktu dan gula darah puasa tidak normal, kita langsung ketok palu diabetes mellitus, dok? Kita balikkan lagi ke kondisi pasiennya dulu juga sih dok. Jadi kalau misalnya memang kondisi dan keluhannya itu sudah khas sekali diabetes, ditambah dengan gula darahnya di atas normal, kita cukup yakin kalau ini memang diabetes. Tapi kalau misalnya nilainya mepet-mepet nih dok, gitu ya, kemudian gejalanya tidak khas, baiknya sih memang kita ulang lagi, karena balik lagi tadi, kalau untuk pemeriksaan gula darah puasa itu kan dia harus puasa dulu nih dok. Nah kita mesti edukasi ulang pasiennya, puasanya yang benar dulu nih gitu. Puasanya jadi berapa lama dok? 8 jam 8 jam ya dok ya, oke. Jadi kita pastikan dulu, oh benar nih puasanya sudah benar, ternyata gulanya tetap tinggi, berarti kita baru yakin ini diabetes. Cuman kalau misalnya terlalu mepet, puasanya juga katanya puasa, tapi tadi pagi minum teh manis gitu ya kan, jadi nilainya nggak valid gitu. Nah itunya yang kita mesti pastikan benar gitu dok. Karena kan diagnosis ini ya tadi dok, menetap seumur hidup gitu. Dok, ini kan pengambilan sampelnya bisa dari jari ya dok ya, Bisa, kapiler bisa. atau bisa dari vena. Dengan kriteria diagnosis gula darah puasa dan gula darah sewaktu ini, dengan pada vena maupun pada kapiler itu sama dok? Sebaiknya untuk diagnosis awal kita memang menggunakan dari vena gitu ya. Untuk apa namanya kontrol berikutnya itu mungkin bisa dari kapiler. Cuman memang kalau balik lagi dok, kalau misalnya memang fasilitasnya tidak tersedia, ya mau nggak mau kita pakai yang kapiler gitu dok. Pakai dari jari dari ya dok jari, ya? Sambil iya. kita melihat kondisi klinis pasiennya ya dok ya? Balik lagi ke kondisi klinis pasien. Oke dok. Dok, boleh jelasin lagi dok mungkin mengenai jenis-jenis diabetes di PPT dokter ada? Jenis-jenis diabetes. Oke, ini kan yang tadi ya, kita balik lagi sedikit, mungkin ada yang tipe 1, yang tadi autoimun pada anak-anak, Ini tipe 2. pankreasnya rusak ya dok, ya, jadi udah nggak bisa produksi insulin ya dok? Kalau ini, nah membedakannya itu nanti ke tata laksana treatmentnya untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini. Karena kan kalau yang tadi rusak semua, mau nggak mau obatnya cuma satu, insulin saja. Kalau tipe 2 ini kan yang berhubungan dengan lifestyle pada orang dewasa, obat-obatannya spektrumnya masih lebih luas gitu ya. Kemudian kalau yang gestasional ini biasanya cuma terjadi pada kehamilan. Kemudian yang tipe lain yang tadi saya highlight, terutama penggunaan obat-obatan gitu ya. Steroid terutama nih kalau kita lihat di masyarakat kita banyak sekali ya sakit pegel kaki lututnya. Atau itu loh dok, muscle building yang biasa dipakai. Nah itu kan juga sering penggunaan steroid bebas ya dok? Kalau misalnya yang binaraga ya, nah itu kan pakai steroid, nah itu sangat hati-hati sih sebenarnya karena bisa memacu apa namanya gula darahnya jadi meningkat gitu dok. Oke, dok, boleh dijelaskan lagi dok mengenai faktor risiko dari diabetes mellitus ini dok? Oke, kalau faktor risikonya mungkin DM tipe 2 ya dok ya? Nah kita sekarang berhubung dokternya penyakit dalam nih jadi lebih banyak ke DM tipe 2, mungkin saya akan lebih menjelaskan ke diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Terutama sih yang tadi sudah sempat kita bahas ini ya, ada dok, ya? Berat badan yang berlebih nih dok gitu. Kalau misalnya berat badan berlebih ini kita bisa pakai indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh di atas 23. 23. Udah jadi awareness ya, apalagi kalau misalnya udah pre-obes, Ya. obes, udah harus diet ya dok ya, dijaga pola makannya. Kemudian yang aktivitas fisiknya kurang. Jadi yang ya kaum mager tadi ya dok. Nah itu kaum mageran nih agak tinggi nih faktor resikonya. Kemudian faktor keturunan yang tadi. Kemudian ada juga tuh misalnya wanita yang pernah melahirkan bayi berat badannya berlebih. Jadi berat badan bayinya lebih besar dari 4 kilo. Nah itu ternyata juga ada resiko untuk terjadi diabetes di kemudian hari. Nah yang tadi sempat dokter singgung, kalau orang yang sudah ada penyakit-penyakit yang lain nih kayak hipertensi, kolesterol, sakit jantung, nah itu
satu geng nih dok. Jadi satu paket kok biasanya dok, satu biasa. Jadi paket. udah ada DM, HT, sama kolesterol. Kolesterol. Nah, ujung-ujungnya nanti sakit jantung atau stroke. Nah, itu satu paket biasanya. Kemudian yang tadi lagi dok, usia. Jadi usia di atas 45 itu juga meningkatkan risiko. Dan terakhir tuh ada kelainan kulit juga. Jadi pada pasien-pasien diabetes itu ternyata ada juga yang datang justru karena kelainan kulit dok. Jadi kalau kita bilang sih akanthosis nigricans. Nah itu dia kulitnya kayak agak hitam-hitam terutama di daerah lipetan. Biasanya kalau orang yang berat badannya berlebih itu kan banyak tuh lipatan kulit. Nah itu warnanya agak hitam gitu dok. Nah itu kita curiga nih jangan-jangan dia ada kemungkinan diabetes menjadi mellitus faktor juga. risiko ya dok ya. Jadi pemirsa jangan mentang-mentang saya tidak punya genetik atau keturunan diabetes saya pasti bebas diabetes. Enggak juga, belum tentu. Ya, belum tentu. Atau sebaliknya kayak kalau misalnya pola hidupnya jelek, sekalipun tidak ada riwayat genetik bisa terkena bisa ya dok terjadi. ya. Oke dok, lalu pengobatannya seperti apa nih dok? Oke. Pengobatan ya. Mungkin sebelum pengobatan kita lihat ini ya dok, gejala-gejalanya. Oh iya benar dok, gejala. Gejala-gejala untuk diabetes ini sebenarnya luas sekali dok. Karena kan tergantung dari kondisi pada saat pasien ini terdiagnosa awalnya gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya kita tarik garis ini ya, benang merahnya yang paling sering itu adalah sering lapar, sering haus, sering kencing, sama penurunan berat badan yang tidak jelas gitu ya. Nah ini gejala paling khas dari diabetes sebenarnya. Jadi orangnya itu akan sering buang air kecil, terutama malam hari dok. Jadi malam hari sering kebangun untuk buang air kecil, karena sering buang air kecil jadinya dia akan haus terus-menerus nih gitu. Kemudian jadi sering lapar, karena balik lagi dok, dia sudah makan, makanan sudah jadi gula, tapi gulanya tidak bisa dipakai oleh sel gitu ya. Jadi sel beredar tubuhnya banyak banget tuh di pembuluh darah ya dok ya. Tapi nggak bisa dipakai kan, jadinya selnya ini tetap mengirimkan sinyal kalau kurang gitu gulanya, kan? jadi lapar terus gitu, lapar terus. Terus tapi dia udah makan, berat badannya juga nggak akan bisa bertambah karena gulanya nggak bisa dipakai gitu, nggak bisa jadi bahan pembangun bagi tubuhnya gitu. Nah jadinya berat badannya malah turun. Kemudian bisa juga ada penyembuhan luka yang lambat. Nah ini kadang-kadang pasien juga datang tuh gara-gara ini, jadi kakinya sering luka nih dok gitu, sering luka kok udah 1 bulan nggak sembuh-sembuh gitu. Nah itu juga mungkin salah satu gejala. Sama kesemutan. Nah kesemutan ini juga disebabkan oleh karena si kencing manis atau diabetes ini juga bisa mempengaruhi sistem persarafan kita ternyata gitu. Jadi akhirnya pasiennya datang dengan keluhan kesemutan. Kemudian kalau pada laki-laki itu juga bisa terjadi gangguan ereksi dok gitu. Kemudian pandangannya juga bisa kabur, lemas, pasiennya juga jadi sering infeksi berulang gitu ya, dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya dok gejala. Cuman ini beberapa mungkin yang cukup sering dialami gitu dan kita temui. Dok, ini kan berat badan lebih itu menjadi faktor risiko diabetes ya dok ya. Tapi pada pasien kan ngerasanya berat badan saya yang tadinya gendut terus turun drastis, lapar terus, malah dia ngerasanya wah saya udah kurusan nih dok. Saya udah kurusan, tapi pas dicek gula darahnya ternyata 400 dok. Nah itu pada kasus seperti ini bagaimana dok? Justru kalau misalnya dia sudah terjadi seperti itu, kita bilangnya sebenarnya itu berarti kencing manis atau diabetesnya sudah cukup berat nih gitu ya, sampai akhirnya benar-benar gulanya itu sudah tidak bisa digunakan lagi gitu ya, sampai terjadi penurunan berat badan. Kalau kita sih bilangnya sudah terjadi dekompensasi metabolik. Jadi metabolismenya itu sudah tidak cukup baik lagi untuk mengkompensasi, sehingga ya tubuh dia akan memecah si sel lemaknya dia, proteinnya dia sendiri gitu ya, untuk mencukupi kalori dan kebutuhan tenaga untuk tubuhnya dia gitu. Makanya berat badannya turun gitu. Yang dipecah itu ya cadangan yang ada di dalam badan kita. Sebenarnya kan itu juga tidak baik gitu ya dok, karena ya udah terlalu berat udah gejalanya. Jadi bukannya seneng ya dok. Bukan ya? senang, justru itu udah harus langsung ke dokter gitu. Kontrol ya dok ya, harus berobat ke dokter. Itu harus langsung berobat. Oke dok. Dok, kalau ada gejala seperti ini nih, atau seseorang sudah diketok palu sama dokter, ada diabetes mellitus, terus pengobatannya gimana Pengobatannya dok? Ya dok, oke. Yang ini kita berbicara pengobatan diabetes mellitus tipe 2 ya dok, gitu. Jadi balik lagi, karena kan faktor risiko pertamanya itu berat badan berlebih sama aktivitas fisik yang kurang ya dok. Jadi pilar pengobatannya itu dulu nih gitu ya, kita harus
mengedukasi gitu ya ke masyarakat sama ke pasien kita. Balik lagi, gula yang tinggi itu kan tergantung dari makanan intake. Jadi mau nggak mau makanannya kita harus atur. Sebisa mungkin kita hindari makanan yang mengandung indeks glikemik yang terlalu tinggi gitu ya dok. Kalau kita bilang makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi ini seperti nasi putih gitu ya, tepung-tepungan gitu ya, yang berwarna putih. Nah itu indeks glikemiknya tinggi. Sebaiknya kita ganti nih substitusi. Kalau misalnya mau nasi ya berarti nasi merah gitu ya. Atau kita pakai oatmeal gitu, atau buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita tambahkan di makanan pasiennya. Jadi kan itu indeks glikemiknya lebih rendah. Yang kedua tetap aktivitas fisik gitu. Setelah aktivitas fisik baru kita masuk ke obat-obatan gitu. Jadi tidak bisa cuman 100% tergantung obat nih dok gitu. Kalau misalnya makannya masih sembarangan, mau minum obatnya sebanyak apa gitu kan ya pertanyaannya. Jadi semua harus diatur. Jadi pada tata laksana diabetes mellitus ini komprehensif ya dok Ya, ya? Pertama pasiennya harus tahu dulu karena kan pengobatannya jangka panjang. Jadi supaya disiplin, supaya saya tuh emang perlu minum obat. Yang kedua memang terkait perilaku dari makan ya dok. Kita mengenal istilah 3J ya dok ya. 3J. Jadwal, jenis, jumlah. Mungkin boleh sekaligus dijelaskan dok. Jadwalnya berarti harus teratur nih. Jadwal makannya kita sebaiknya teratur. Kalau kita sih aturnya 3 makan besar, jadi makan pagi, makan siang, makan malam, terus diantaranya boleh kita kasih snack. Selingan ya dok ya? Selingan snack. Cuman ya diatur lagi, itu kan jadwal. Kemudian jumlahnya kita atur, jangan terlalu berlebihan. Nanti disesuaikan nih, makanya sebaiknya kalau untuk pasien diabetes itu kontrol ke dokter biar kita bisa menentukan jumlah makanan dan jumlah kalori yang dibutuhkan satu hari itu berapa. Kemudian terakhir jenisnya. Nah jenisnya tadi sempat disinggung. Sebisa mungkin kita pilihkan makanan yang indeks glikemiknya tuh lebih rendah gitu ya, sama ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya ya, dok, ya? Pasiennya ada alergi zat-zat makanan tertentu. Nah itu kan kita harus perhatikan juga. Oke, Gitu. dok setelah ini kita akan bahas tentang komplikasi diabetes, namun setelah tayangan berikut ini. Siap. Halo pemirsa, kembali lagi dengan acara kesayangan kita Dokterku bersama saya Dr. Mutiara Lirendra dengan topik perbincangan kita hari ini diabetes mellitus dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Siloam Agora yaitu Dr. Alfianto Martin SPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya kepada Dr. Alfianto boleh telepon ke telepon interaktif kami di 0212520666 atau ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id dengan format nama, spasi tempat tinggal, spasi usia, spasi pertanyaannya. Dok, ini sudah ada yang bertanya nih dari Ibu Nur Hasanah, usianya 53 tahun. Dok, mau tanya, kaki saya terasa kebas atau baal. Saat tes gula darah, kisaran 250 sampai 277. Apakah ini tanda-tanda diabetes, dok? Mohon solusinya. Terima kasih. Silakan, jadi, dok. Kita balik lagi tadi ya, dok. Kalau misalnya salah satu gejala yang sudah kita bahas kan memang kesemutan nih dok, gitu ya. Tadi saya bilang, jadi kadang-kadang pasien tuh datang gejalanya bisa beragam nih, gitu. Salah satunya memang kesemutan. Kalau kita lihat dari gula darahnya, itu kan sudah di atas 250 nih, gitu ya. Jadi kemungkinan besar bisa kita konfirmasi sih sebenarnya memang ibu ini sudah menderita kencing manis, diabetes, karena gejalanya sesuai, pemeriksaan laboratoriumnya juga sesuai gitu ya. Jadi memang kita bisa bilang ibu menderita kencing manis. Solusinya bagaimana? Ya tadi balik lagi ya, untuk pengobatannya rubah gaya hidup gitu ya. Jadi makannya kita atur, olahraga, kemudian baru kita berikan obat-obatan yang sesuai nih gitu ya, sesuai dengan kondisi ibunya nanti gitu. Tapi tetap nggak boleh salah satu ya dok ya, dalam arti ya jangan cuma minum obat aja, jangan cuma makan aja, jangan cuma olahraganya, tapi tetap semuanya harus dilakukan ya, berbarengan dok, ya. Gitu ya. Jadi kan kontrolnya akan lebih bagus. Gitu. Dan memang pada kondisi ini kebas atau baal ini sudah merupakan komplikasi dari diabetes ya dok ya? Ya, jadi udah komplikasi jangka panjang dari diabetes. Mungkin ibu sudah menderita diabetes sudah tahunan nih kemungkinan ya. Jadi akhirnya terjadi komplikasi ya dok komplikasi ya? berupa gangguan dari persarafannya. Oke.
Dok, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Zaidan, 19 tahun, dari Cirende. Aduh, susah namanya. Dok, saya orang gendut atau berat badan kita over gitu. Apakah berpotensi terkena diabetes? Apakah dalam jangka cepat atau lama bisa terkena diabetes? Dan apakah diet ekstrim bisa menjadi solusi, Dok? Silakan, Dok. Oke, jadi ini masih 19 tahun. Jadi Tapi dia udah over jadi nih takut gitu, mungkin. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan overweight, sebenarnya memang resikonya jadi meningkat jauh lebih tinggi untuk terjadi diabetes gitu ya, dibandingkan dengan orang yang berat badannya masih normal lah dalam hitungan indeks massa tubuhnya. Jadi kalau ditanya apakah bisa beresiko, ya pasti beresiko gitu. Kemudian solusinya apakah diet ekstrim? Saran saya sih tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan diet gitu ya atau penurunan berat badan, itu kan sebenarnya harusnya long life gitu ya, seumur hidup kita menjaga pola hidup yang sehat. Kalau yang ekstrim itu biasanya kadang-kadang ada juga side effect-nya, Dok gitu. Apapun yang instan lah, apapun yang instan itu sebenarnya tidak terlalu baik. Sebaiknya sih memang perlahan, penurunan berat badannya perlahan, mumpung usianya masih muda nih gitu. Jadi kita biasakan hidup sehat, penurunan berat badannya secara perlahan. Nanti kan kalau misalnya sudah terbiasa dengan lifestyle yang baik, resiko untuk jadi diabetes atau kencing manis pada akhirnya tuh akan berkurang dengan sendirinya. Jadi tetap harus menurunkan berat badan, tapi dengan cara yang benar ya, Dok ya. Jadi tidak terlalu cepat atau dengan cara yang salah juga jangan ya, Dok ya. Jangan menggunakan metode-metode yang seperti tidak dianjurkan. Ya, yang tidak dianjurkan lah gitu. Oke, Dok, pertanyaan berikutnya. Ini banyak nih, Dok. Kalau misalnya kita ngomongin diabetes, yang masuk ke email kami tuh banyak, Dok. Siap. Ini dari Ibu Dana, 50 tahun di Bekasi. Dok, keluhan saya sering buang air kecil, bahkan terlalu sering. Sering lemes dan berat badan cenderung turun. Ini diabetes banget ya, Dok ya. Kepala juga terkadang pusing. Saya mempunyai riwayat diabetes. Bagaimana cara untuk menurunkan gula darah atau mengatasi juga mencegah agar gula darah saya tidak makin memburuk? Karena kadang badan saya lemes, Dok, ketika gula darah saya naik. Terima kasih. Silakan, Dok. Jadi kalau kita balik lagi ke keluhannya, ini keluhannya sudah diabetes ya, sekali gitu Dok, ya. Sering kencing gitu kan, terus habis itu berat badannya lemes, jadi berat badannya turun, lemas gitu. Jadi semua apa yang kita bahas di slide tadi semua keluar nih gitu. Jadi memang udah diabetes sekali. Nah, kalau misalnya kemudian pemeriksaan gulanya juga tadi udah dibilang riwayat diabetes ya. Jadi memang kita bisa konfirmasi kalau memang ibu ini sudah menderita diabetes. Kemudian solusinya bagaimana? Tetap gitu ya, lifestyle, kemudian obat-obatan. Jadi kalau misalnya memang sudah terkena diabetes gini, sebaiknya memang harus berobat rutin gitu ya, berobat rutin untuk menentukan nih gitu. Sekarang gulanya berapa, kemudian kita kan biasanya untuk pasien diabetes kita akan ada target gulanya nih, Dok gitu ya. Kita kasih pengobatan, perubahan gaya hidup itu untuk mengontrol gulanya sesuai dengan target yang kita inginkan gitu, sesuai dengan kondisi pasiennya lagi. Nah, saran saya sih untuk ibu tetap harus balik ke dokter kontrol gitu. Kalau misalnya tidak dikontrol dengan gejala yang sudah banyak seperti ini ya, komplikasinya bisa kemana-mana nih gitu. Takutnya sih seperti itu. Jadi tetap dengan minum obat, dijaga pola makannya dengan 3J ya, Dok, jadwal, jenis, jumlah. Terus abis itu latihan fisik ya, Dok ya. Kemudian ya itu harus diperiksa secara rutin jadinya. Periksa kontrol ke dokter secara rutin, kita evaluasi apakah obat-obatannya dosisnya sudah cukup. Kalau misalnya memang belum bagus juga, obat-obatannya bisa kita naikkan dosisnya atau kita tambah sehingga dicapai ini gula yang ideal lah gitu. Jadi kadar gula darahnya terkontrol ya, Dok ya. Terkontrol. Oke. Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Pak Herdianto. Dok, saya mau bertanya, ayah saya tiba-tiba terasa lemes, pas dicek di puskesmas ternyata gula darahnya tinggi di atas 400. Bagaimana proses penyembuhannya, Dok? Oke, proses penyembuhannya sebenarnya sama lagi sih, ya, Dok, ya? Jadi balik lagi sih. Cuman kalau misalnya kita mesti ingat juga, Dok, kalau misalnya yang tadi kan kita berbicara komplikasi jangka panjang ya. Kalau misalnya gangguan saraf, jantung, segala macam itu kan komplikasi jangka panjang. Kalau untuk kencing manis itu juga ada komplikasi akut gitu ya. Komplikasi akutnya itu bisa gulanya terlalu tinggi gitu ya. Kita bilang hiperglikemi akut itu bisa sampai gulanya misalnya tiba-tiba naik sampai di atas 400 gitu. Nah, itu juga berbahaya, Dok gitu. Nanti bisa terjadi penyakit namanya KAD, ketoasidosis diabetik atau HHS gitu ya. Nah, itu
mau nggak mau pasiennya harus langsung dirawat nih, gitu, mau dirawat di UGD. Nah, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah diabetes namun tidak pernah mendapatkan terapi gitu, tidak pernah mendapatkan obat-obatan sehingga gulanya tinggi sekali gitu. Nah, ini yang berbahaya juga nih gitu, harus hati-hati juga. Oke, Dok, setelah ini kita akan ngobrol lebih seru lagi mengenai diabetes namun setelah tayangan berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi dengan acara kesayangan kita Dokterku bersama saya Dr. Mutiara Lirendra dengan topik perbincangan kita hari ini diabetes mellitus bersama narasumber kita yaitu Dr. Alfianto Martin SPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang berasal dari Rumah Sakit Siloam Hospital Agora. Dok, tadi kan kita udah ngobrol ya mengenai diabetes mellitus bahwa ini suatu penyakit yang panjang ya, dalam arti ketika seseorang terkena penyakit diabetes mellitus ada komplikasinya. Tadi kita sudah bahas juga atau dokter sudah singgung sedikit mengenai komplikasi akut sama komplikasi kronis. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi, Dok? Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara komplikasi akut itu kan yang terjadinya mendadak gitu ya. Jadi kalau komplikasi dan sering mengancam nyawa ya, Dok ya? Nah ya, kalau komplikasi akut itu biasanya mendadak dan mengancam nyawa. Sebenarnya ada dua sih komplikasi akut dari penyakit diabetes. Bisa gulanya terlalu tinggi, yang kita bilang tadi krisis hiperglikemia, itu penyakitnya bisa ketoasidosis diabetik atau HHS. Kemudian juga misalnya ada orang-orang yang sudah minum atau mengkonsumsi obat-obat untuk penurun gula, itu bisa terjadi juga hipo, jadi gulanya terlalu rendah. Nah, itu juga harus segera ke emergensi gitu ya, karena biasanya kalau pasien-pasien yang gulanya terlalu rendah itu bisa penurunan kesadaran, jadi bisa pingsan tuh gitu pasien-pasiennya, mau nggak mau kan harus langsung dibawa ke UGD gitu. Nah, itu yang akut. Pada komplikasi akut ini mau hiperglikemi maupun hipoglikemi, tanda biasanya tuh lemes ya, Dok ya? Atau bahkan sampai penurunan kesadaran ya, Dok ya? Dua-duanya kurang lebih hampir sama. Jadi kalau misalnya hipo juga dia bisa lemes sampai nggak sadar, hiper juga bisa juga dia lemes sampai nggak sadar juga gitu dua-duanya. Dok, kalau untuk hiperglikemi, KAD atau HHS ya, Dok ya? Ini kan biasanya ada underlying disease-nya ya, Dok? Atau maksudnya biasanya ada infeksi atau ada sesuatu yang nggak mungkin tiba-tiba gitu ya, pencetus. Silahkan, Dok. Kalau misalnya untuk KAD atau HHS, kalau dari data sih memang pencetusnya paling sering itu masih infeksi, Dok, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang udah kencing manis, gulanya tidak terkontrol, dia terkena infeksi gitu ya, infeksi dalam bentuk apapun, itu ada resiko untuk terjadi komplikasi akut tadi, Dok, gitu. Jadi makanya sebaiknya memang orang dengan diabetes itu jadinya kontrol gitu ya. Jadi kalau misalnya gulanya baik, terkontrol, risiko infeksi kan otomatis juga akan menurun gitu. Jadi risiko untuk terjadi komplikasinya itu jadi lebih minimal gitu sih sebenarnya. Dok, ngomong-ngomong infeksi, Dok, tadi kan dokter juga sempat singgung bahwa pada penyandang diabetes sering infeksi berulang ya, Dok ya, karena kan dia imunnya lebih rendah dibanding yang tidak punya diabetes. Nah, apalagi di zaman pandemi ini kayak selalu si DM disalahin gitu kan. Ini sih gara-gara DM jadi kena COVID gitu kan. Ya, boleh dijelaskan, tapi memang Dok? Iya, dari datanya seperti itu, Dok gitu. Mungkin jadi boleh dijelaskan, salah satu, Dok. Kalau kita berbicara yang sekarang lagi banyak kan infeksi COVID ya, Dok, ternyata memang infeksi COVID pada pasien DM itu juga angkanya cukup tinggi gitu ya, dan resiko untuk sampai meninggal ternyata juga lebih tinggi gitu ya, terutama pada pasien dengan diabetes yang gulanya tidak terkontrol gitu. Karena kan memang sistem imunnya itu tidak sebaik dengan orang yang tanpa diabetes gitu ya. Jadi kemampuan kita untuk melawan infeksi, baik infeksi virus maupun bakteri, itu jadi berkurang. Pada akhirnya gejalanya akan lebih berat, kemudian ada beresiko untuk terjadi berujung kepada kematian itu lebih tinggi. Gitu. Jadi memang pada penyandang diabetes dia imunnya kurang baik kurang ya, Dok baik, ya. Ya. Jadi dia lebih berisiko terkena infeksi, baik itu infeksi paru, mungkin TBC ya, Dok ya, infeksi COVID, atau juga infeksi saluran kencing, Dok. Banyak juga kan, mungkin apalagi pada usia lanjut ya, Dok ya. Wanita usia lanjut itu resiko untuk infeksi saluran kencingnya juga lebih tinggi. Dok, ini kan tadi kita sudah bahas
komplikasi akut ya. Nah, sekarang kalau yang menahun atau kronisnya Oke, gimana, Dok? kalau misalnya komplikasi menahun, jadi biasanya itu kalau orang dengan diabetes yang tidak terkontrol, dia kadang-kadang tuh belum terjadi komplikasi pada fase awal gitu ya. Dalam within 5-10 tahun itu mungkin biasanya mulai muncul nih gejala-gejala komplikasinya. Yang sering itu adalah satu ke otak jadinya stroke gitu ya. Yang kedua komplikasi ke jantung bisa terjadi serangan jantung. Yang sering juga itu ke ginjal. Jadi gagal ginjal, akhirnya pasiennya harus cuci darah, Dok, gitu. Nah, kalau udah cuci darah kan sudah repot ya. Jadi pasiennya harus bolak-balik ke rumah sakit setiap seminggu bisa 2-3 kali untuk cuci darah. Kemudian juga ada resiko terjadi kebutaan karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah di daerah matanya gitu. Kemudian juga yang tadi bisa terjadi kesemutan juga gitu ya. Terus habis itu nyeri, baal gitu ya di ujung-ujung jari gitu. Nah, itu kan juga tidak nyaman untuk pasiennya gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya Bisa kena komplikasi. ya semua ya, Dok ya, dari Balik ujung lagi, rambut sampai ujung rambut kaki. sampai ujung kaki. Makanya itu semua disebut kena. mother of disease ya. Mother of disease gitu. Dok, tadi dokter sempat singgung mengenai kerusakan ginjal. Jadi yang disebut dengan nefropati diabetik. diabetikum ya. Dok, tapi tuh orang sering banget khawatir. Dok, kalau saya minum obatnya tiap hari nanti ginjal saya kena nih, Dok, ganggu gitu. Gimana, Dok? Nah, kadang-kadang kan banyak memang Iya pasiennya kan? seperti itu gitu. Cuman kan balik lagi, kalau misalnya kita tidak kontrol gulanya, justru ginjalnya rusak gitu. Bener banget. Justru harus minum obat gitu. Jadi kan jangka panjangnya obat itu menurunkan gula malah melindungi gitu, bukan merusak ginjalnya. Justru yang tidak minum obat, nah itu yang rusak ginjalnya nanti pada akhirnya. Jadi jangan takut sebenarnya untuk minum obat. Yang penting diresepkan oleh dokter gitu ya, dikontrol oleh dokter. Jangan minum obat sembarangan aja, itu aja intinya. Terus kalau luka susah kering tuh kenapa, Dok? Pada diabetes? Luka susah kering itu balik lagi, Dok. Jadi kan memang karena satu kadar gulanya kan tinggi nih, jadi banyak bahan makanan untuk si bakterinya gitu ya. Jadi bakterinya tuh akan lebih cepat untuk berkembang biak di daerah lukanya. Kemudian balik lagi pembuluh darahnya juga nggak bagus gitu ya. Pembuluh darahnya kan tadi rusak tuh, jadi kemampuan untuk reparasinya itu jadi lebih lambat dibandingkan dengan orang normal. Jadi lukanya itu susah kering. Dok, kalau misalnya nih seseorang punya genetik atau keturunan diabetes, sebaiknya umur berapa dia screening atau mengecekkan dirinya untuk cek gula gitu, Dok? Oke, kalau misalnya memang dia banyak multiple comorbid tadi ya, faktor resikonya banyak. Kalau dari yang ADA, American Diabetes Association itu menyarankan sebenarnya 35 tahun kita sudah mulai nih. Gitu. Cuman kalau misalnya memang faktor resikonya tidak ada gitu ya, mungkin paling lambat kita 45 tahun lah gitu. Jadi balik lagi tergantung dari faktor-faktor resiko dari person to person gitu ya, itu mungkin agak sedikit berbeda. Tapi maksimal 45 lah, jangan lebih. Jadi 35 tahun kalau bisa udah cek screening gula ya, Dok. Apalagi kalau ada obes dan ada penyakit yang lain gitu misalnya perlu dicek ya, Dok ya. Dok, nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam. Kalau ngomongin diabetes tuh panjang seru banget nih, Dok. Dok, boleh nggak berikan positive vibes-nya nih buat pemirsa El Sinta? Tentang diabetes, silahkan, jadi Dok. gini, kalau untuk diabetes itu memang terdengar menyeramkan gitu ya, tapi sebenarnya penyakit ini bisa kita cegah gitu ya. Pencegahannya juga tidak sulit dengan gaya hidup yang sehat, kemudian gaya hidup yang sehat ini termasuk dari kebiasaan makan, kemudian juga olahraga. Jadi 2 hal ini kan sebenarnya sangat mudah dan murah bisa kita lakukan, sehingga pada akhirnya itu mencegah dari penyakit diabetes. Pencegahan itu adalah obat yang paling baik sebenarnya. Jadi sebaik mungkin kita cegah agar tidak terjadi penyakit. Bukan hanya diabetes, tapi semua penyakit juga kalau bisa kita cegah dengan lifestyle yang bagus. Oke, Dok, jadi kalau belum kena dicegah, cuman kalau misalnya sudah kena jangan kecil hati, gula darahnya tetap bisa terkontrol dengan kualitas hidup yang baik ya, Dok ya. Kita rutin berobat yang penting. Rutin berobat, olahraga, makannya dijaga ya, Dok ya. Benar. Oke, Dok. Dokter, makasih banyak ya, Dok, untuk waktu dan ilmunya. Seru banget nih, Dok, hari ini ilmunya mengenai diabetes mellitus. Terima kasih banyak untuk Siloam Agora dan terima kasih banyak untuk pemirsa El Sinta yang selalu setia menyaksikan tayangan Dokterku. Sebelum berpisah, izinkan saya bercerita sedikit mengenai infeksi saluran
kemih atau ISK yang lagi viral banget nih. Infeksi saluran kemih atau ISK ini sebenarnya berbeda dengan IMS atau infeksi menular seksual. Jadi kalau ISK ini infeksi pada saluran kencing, bisa karena sering nahan pipis, karena ada kelainan anatomi, ada batu, karena hormonal, kehamilan. Tetapi pada infeksi saluran kencing ini bisa akibat atau kepanjangan dari IMS atau infeksi menular seksual. Jadi infeksi menular seksual yang berkepanjangan bisa menjadi ISK. Wanita memang memiliki risiko lebih tinggi terkena dibanding pria karena anatominya yang lebih pendek dan paling seringnya adalah bakteri yang disebut Bateria Escherichia coli. Pencegahannya yang pertama, jangan menahan buang air kecil. Yang kedua, minum air putih yang cukup 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter. Kemudian membasuh organ reproduksi, misalnya setelah BAK, BAB, itu satu arah ya pemirsa ya, dari depan ke belakang, jangan bolak-balik. Jadi satu arah dari depan ke belakang, terus dilap sampai kering. Yang berikutnya, jangan menggunakan sabun pembersih vagina yang berpotensi mengiritasi. Yang berikutnya, gunakan pakaian lembab berbahan katun, tidak ketat, dan menggantinya jika lembab atau basah. Termasuk terkait pembalut atau panty liner nih. Jadi harus menggantinya secara rutin, jangan sampai lembab atau basah. Yang terakhir, membasuh organ reproduksi dengan air mengalir setelah berhubungan seksual dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. Saya Dr. Mutiara Lirendra beserta kru yang bertugas mohon izin pamit. Sampai kita berjumpa di episode Dokterku berikutnya. Dadah, semoga sehat selalu.